Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GSJA Peniel Surabaya dan juga Jemaat GSJA Anugerah Kemendung. Bertemu kembali dengan saya Dian Purworini dalam program Mimbar Gemar Online pada hari Jumat 16 Juli 2021. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya terberkati dan mendapat kekuatan dari Mazmur 143 ayat 1 sampai 5. Mazmur Daud ini adalah merupakan doa minta pertolongan dalam menghadapi pergumulan dan kesesatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pernah mengalami pergumulan yang sangat menyesakkan, sehingga kita berdoa kepada Tuhan mohon pertolongan dengan dada yang sesak dan cucuran air mata, dengan harapan Tuhan menjawab doa kita seperti apa yang kita inginkan. Dalam pembacaan kita, Mazmur 143 ayat 1 menyatakan, "Ya Tuhan, dengarlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang kami alami dalam keluarga kami beberapa minggu yang lalu, dengan dipanggilnya menantu kami, yaitu Bapak Dion, pulang ke rumah Bapa di surga, di mana keluarga kami mengalami pergumulan yang sungguh sangat berat. Pada saat sakit di rumah sakit selama beberapa hari, kami sekeluarga bahkan seluruh jemaat GSJA Peniel mendukung di dalam doa dengan harapan Dion mendapat kesembuhan. Tetapi setelah beberapa hari di rumah sakit, ternyata keadaan tidak semakin baik, dan pada hari yang keempat Dion mengalami kritis, dan kami sekeluarga benar-benar berdoa memohon belas kasihan Tuhan, dan khususnya saya pribadi meminta dengan kesungguhan hati dan dengan mohon belas kasihan Tuhan, dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah, meminta agar Tuhan memberikan rahmat dan pertolongannya untuk terjadinya mujizat dengan kesembuhan Dion. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Pada hari yang kelima, Tuhan memanggil dia pulang ke rumah Bapa. Tuhan tidak menjawab seperti yang kami pohonkan kepadanya. Apakah kami harus memberontak kepada Tuhan dan marah kepadanya karena Tuhan tidak menolong dan tidak menjawab doa sesuai keinginan kami? Kami harus menerima apa yang menjadi keputusan Tuhan. Itu adalah otoritas Tuhan. Dalam pembacaan kita pada ayat yang kedua mengatakan, "Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak ada seorang pun yang benar di hadapan-Mu." Melalui ayat firman Tuhan ini, saya tidak berani berperkara dengan Tuhan dengan mengajukan protes dan tuntutan. Saya sadar tidak ada manusia yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat kami tahu bahwa Tuhan berkehendak lain dalam kedukaan
kami tidak mempunyai semangat, lemah, lesu, dan tidak mampu melakukan apapun. Kami hanya berpikir, Tuhan, kenapa semuanya ini terjadi? Terulang kembali seperti yang saya alami. Dalam ayat yang keempat, pembacaan kita mengatakan, semangatku lemah lesu dalam diriku. Hatiku tertegun dalam tubuhku. Apa maksud Tuhan dengan semuanya ini? Tapi saya percaya Tuhan mempunyai maksud dan rencana untuk keluarga anak saya Rita. Dalam ayat yang kelima, pembacaan kita dikatakan, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaanmu, aku memikirkan perbuatan tanganmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menguatkan saya. Kembali saya merenungkan kebaikan Tuhan yang saya rasakan sebagai orang tua tunggal. Betapa pekerjaan dan perbuatan tangan Tuhan sungguh luar biasa kepada saya dan kedua anak saya. Walaupun jawaban Tuhan tidak sesuai dengan doa yang saya naikkan, ternyata Tuhan menunjukkan kasih setianya yang adil dan luar biasa itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menaikkan doa minta pertolongan kepada Tuhan dalam menghadapi pergumulan dan permasalahan dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi jawaban Tuhan, jangan kita marah dan memberontak kepada Tuhan. Karena jawaban yang diberikan oleh Tuhan adalah yang terbaik, walaupun bertentangan dengan kemauan kita. Yang terpenting untuk kita lakukan dalam menghadapi pergumulan adalah yang pertama, menaikkan permohonan kepada Tuhan dalam doa. Yang kedua, mengakui keadaan kita yang membutuhkan Tuhan. Yang ketiga, berserah kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Yang keempat, menerima apapun yang menjadi jawaban permohonan doa kita. Yang kelima, percaya bahwa Tuhan melakukan yang terbaik. Yang keenam, kita bersyukur atas kesetiaan dan keadilan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu baik. Dia tidak pernah membiarkan kita dalam pergumulan, dalam kesesakan dan penderitaan. Dia memberikan apa yang terbaik bagi kehidupan kita semua, asalkan kita benar-benar berserah dan bergantung penuh kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sedikit pun, karena Ia adalah Tuhan Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Dan kita percaya bahwa apa yang Tuhan perbuat semuanya baik bagi kehidupan kita semua. Kiranya renungan pagi hari ini boleh menguatkan kita semua yang menghadapi permasalahan pergumulan hidup. Jangan kita memberontak, jangan kita marah, jangan kita protes kepada Tuhan. Kalau Tuhan menjawab doa-doa kita tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita boleh menerima apa yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua untuk menjalani kehidupan di dalam dunia ini yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa.
Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kalau hamba boleh menyampaikan renungan ini dengan pertolongan dan kasih Roh Kudus, memampukan hamba menyampaikan semuanya ini melalui sedikit kesaksian di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman ini sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi tuntunan dan pengajaran bagi kami dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang selalu menuntun dan memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya dan kami berserah sepenuhnya kepadamu, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita dalam keadaan apapun juga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya tangan kasih Tuhan memimpin dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.